Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43 ya, cukup panjang. Dengan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menyamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Kembali lagi, saya menemukan bukti Yesus adalah Tuhan. Halo saudara-saudara yang belum percaya Yesus adalah Tuhan. Ini satu lagi buktinya. Wah, banyak sekali. Hampir di setiap perikop kita bisa menemukan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, pertama-tama dari ini, ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ya kasihan ya. Masih menderita sekali, sudah habis berbagai usaha
uang untuk berobat sampai jatuh miskin, tetapi tetap tidak ada kesembuhan, malah makin parah. Dia mendengar berita bahwa Yesus adalah seorang yang sanggup menyembuhkan. Ya kan, Yesus sudah mulai terkenal kan, sudah terkenal kemana-mana lah. Dah. Kebetulan mungkin pas Yesus dekat melewati perempuan itu, jadi perempuan, wah itu Yesus ya. Wah, saya yakin, sebab Yesus sudah terkenal bisa menyembuhkan. Saya jamah saja jubahnya, saya akan sembuh. Ternyata betul sembuh. Dan ketika dijamah jubahnya, terjadilah kesembuhan. Karena apa? Karena ada tenaga yang keluar dari tubuh Yesus. Ya, ini ternyata ada tenaga kan, berarti ada kuasa. Yesus memiliki kuasa. Tuhan yang tidak seperti dokter atau tukang obat atau tabib atau dukun yang menyembuhkan harus memakai resep dulu, yang kasih resep dulu, dioperasi dulu, lalu menunggu berbulan-bulan, kontrol lagi, minta obat lagi, balik lagi, bolak-balik ya, ngurus BPJS lagi, ngantri, kadang di nomor 2 kan, wah lama sekali, udah kasihan yang udah apalagi pakai BPJS ya, wah ngantri lama sekali. Nah Yesus tuh beda, gak perlu nunggu-nunggu lama, dijamah saja jubahnya, sembuh. Ini membuktikan Yesus adalah Tuhan. Mantap ya. Yesus menguatkan anak itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus, milikilah iman kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus dapat menyembuhkan engkau. Ya, percayalah. Kalau belum percaya, berdoalah, minta Roh Kudus. Kalau engkau meminta dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, saudara akan mendapatkannya, engkau akan mendapatkannya. Karena imanmu akan menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, satu bukti lagi, Yesus adalah Tuhan. Lalu ternyata orang yang kepala rumah ibadat ini, Pak Yairus namanya ini, diberitahu oleh pegawainya, sudah mati anakmu. Wah, nangis sedih sekali ini. Tapi Yesus menguatkan, jangan takut, percaya saja. Ya betul. Jadi percaya kepada Yesus itu tidak mengecewakan, tidak rugi. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya saja, jangan takut. Lalu mereka masuk ke rumah itu, dan benar mendapati anak itu sudah mati. Ya. Tetapi ya, Tuhan Yesus memang Tuhan ya. Jadi tahu. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka malah menertawakan dia. Makanya diusir, orang yang gak percaya itu diusir. Hanya yang percaya yang boleh masuk dan melihat mukjizat Tuhan Yesus. Makanya kalau kita tidak percaya, kita pun akan diusir. Maka percayalah dan jangan menertawakan. Sebab kalau menertawakan, Anda meremehkan, sudah Anda tidak akan bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Tidak bisa melihat mukjizat Tuhan. Anda harus yakin dengan iman dan mengikuti apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus masuk dan memegang tangan itu dan berkata, Talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Bukti apa lagi, saudaraku? Ini dia. Bangkit, anak itu sudah mati, bangkit. Ini bukti. Yesus adalah Tuhan. Mantap. Haleluya. Anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12. Tetapi Yesus berpesan, jangan seorang pun memberitahukan tentang hal itu. Kenapa ya? Kenapa tidak diberitahukan? Padahal kan bisa toh diberitahukan. Anak ini bisa bangkit karena apa? Karena Yesus yang tadi itu.
Tapi kenapa ya Yesus nggak mau memperbolehkan mereka memberitahukan orang lain? Jangan seorang pun mengetahui hal itu. Ya mungkin ya kembali lagi seperti semula. Nanti kalau orang tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan, makin banyak orang lagi yang datang, dan bukan mencari keselamatan jiwa, malah mencari itu kesembuhan, lalu kesuksesan bisnis, lalu mendapatkan sekolah yang bagus, lalu mendapatkan jodoh, lalu mendapatkan kemenangan dalam pertandingan sepak bola. Itu hanya mencari keuntungan duniawi aja, padahal bukan itu yang diinginkan oleh Yesus. Jadi ya nggak usah dikasih tahu lah, biarkan saja, anggap saja anak ini belum mati gitu. Jadi orang tahunya kan anak ini sudah mati, tapi ternyata belum mati. Ya udah gitu saja. Jangan kasih tahu bahwa saya membangkitkan. Sebab nanti mereka hanya datang untuk minta-minta duniawi saja, minta uang, minta rezeki. Ya uang kita perlu ya. Ya rezeki semua kita perlu, kesehatan perlu, kesuksesan bisnis juga perlu ya. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah keselamatan jiwa kita dulu, memikul salib kita dulu, menyangkal diri kita dulu, mencari kerajaan Allah dulu. Baru Tuhan Yesus akan memberikan semua itu, karena memang kita butuh semua itu. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi atau pencerahan tambahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di bab 6, karena bab 5 sudah habis. Kita akan lanjutkan nanti dengan bab 6 dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.